Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Nur Arifah Derajati untuk menyampaikan presentasinya berjudul Narrative Inquiry as Research Methodology for Researchers. Saya persilahkan Ibu Nur Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan selamat pagi Pak Zainul. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi juga adik-adik mahasiswa yang mungkin sekarang juga pasti sedang galau ya bagaimana menulis skripsi dan mungkin tesis atau disertasi. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan share tentang pengetahuan narrative inquiry. Mungkin beberapa dari kita masih asing dengan narrative inquiry. Jadi narrative inquiry ini sebenarnya tidak baru Bapak Ibu, jadi sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu sudah mulai ada di Eropa, di Amerika, di benua-benua yang lain. Namun di Indonesia masih sedikit yang menulis tentang narrative inquiry ini. Jadi kita coba untuk menggali dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin mengajukan hibah, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang untuk menulis skripsi atau tesis atau disertasinya. Baik Bapak Ibu, saya akan mempersiapkan PPT-nya. Ya, narrative inquiry as research methodology for researchers. Jadi narrative inquiry ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi naratif kalau kita ingat kembali pelajaran SMP atau SMA ya, atau mungkin juga kuliah mungkin semester 1, 2, 3 ini kan belajar naratif ya. Naratif ini adalah cerita ya, cerita. Namun ceritanya itu pasti berbeda dengan cerita-cerita yang ada ya, bukan hanya cerita tentang Malin Kundang atau cerita tentang apa ya, kalau di Jawa itu cerita-cerita yang mungkin legenda dan sebagainya ya. Apa yang mungkin kita bisa explore lagi narrative inquiry ini? Ya, saya mempelajari narrative inquiry ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, kebetulan Profesor Gary Barkuizen itu hadir di Yogyakarta, kemudian saya penasaran begitu ya, kok cerita bisa untuk riset sih, itu gimana ceritanya. Dan tahun berikutnya saya belajar langsung dari Profesor Gary Barkuizen, beliau kami undang sebagai pembicara di konferensi khusus kualitatif research. Kemudian tahun ini alhamdulillah juga bertemu dengan beliau meskipun online ya, jadi kita terus komunikasi terus dengan beliau. Nah, sejak saat pertemuan itu saya menggali informasi bagaimana naratif itu bisa dijadikan riset. Dan saya selalu, bahkan sebelum COVID-19 pandemik ini, mahasiswa kalau bisa naratif-naratif. Jadi mudah-mudahan kita bukan termasuk dosen-dosen atau pengajar yang mempersulit mahasiswa ya, karena kembali lagi nanti kalau mempersulit pasti akreditasinya juga nanti akan lama lulusnya mahasiswa juga. Tetapi tidak berarti bahwa kita mempermudah. Jadi naratif inquiry ini Bapak Ibu meskipun kelihatannya hanya sekedar cerita, namun dalam prakteknya tidak mudah untuk dilakukan. Ya, untuk para peneliti, Bapak Ibu, mungkin kita juga mengalami kesulitan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ati, mungkin apalagi kalau harus di laboratorium gitu ya. Namun untuk para mahasiswa bahasa, kita tentu bisa menggunakan materi-materi yang ada di website atau di YouTube dan sebagainya ya. Namun kita sebenarnya juga bisa menggali cerita atas diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu atau adik-adik ya, kalau misalnya bingung gitu ya, itu kita cari ada apa dengan saya ya. Ya, kok susah ya nulis skripsi, mulai dari mana ya? Itu sudah menjadi bahan cerita Bapak Ibu. Ya, adik-adik ya terutama ya. Ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang ini mendapatkan hibah, tentu saja
kita juga agak sedikit ini ya, karena tidak bisa bertemu dengan partisipan ya, kita bisa menggunakan research metodologi ini. Kemudian adik-adik juga guru itu juga. Jadi di balik COVID-19 pandemik ini pasti ada hikmah, di mana kita bisa menggali cerita kita sendiri, kita bisa refleksi, kita bisa mengingat-ingat cerita kita, dan itulah yang mungkin disitulah kita bisa sharing cerita kita sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya. Baik Bapak Ibu, apa saja yang topik-topik yang bisa kita gunakan dengan research metodologi narrative inquiry? Ya, jadi mungkin kita bisa mulai ketika kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok susah banget ya, mengucapkan thank you aja susah sekali. Nah, ini terkait dengan passive speaking ya, dengan pronunciation. Nah, kemudian ketika kita mulai mengajar praktikum, ya, saya ingat persis itu waktu PPL, itu teman saya itu langsung pingsan saat melihat bahwa dia harus mengajar di sekolah favorit. Itu langsung pingsan di tempat. Nah, ini cerita-cerita kenapa kok bisa pingsan ya? Kita gali kembali. Ya, kenapa kok bisa pingsan? Mungkin takut sama murid-muridnya yang mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya, atau ada mungkin penyebab-penyebab yang lain. Ya, kemudian saat kita mulai mengajar, ya, menjadi guru yang dari yang guru baru, kemudian guru yang mungkin sudah punya pengalaman 5 tahun, kemudian juga guru yang experienced teachers. We have our own stories about our experience. Ya, kemudian bagaimana ketika kita menjadi guru yang sangat berpengalaman misalnya. Nah, ini pasti punya cerita-cerita yang berbeda-beda. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa meskipun ini kita bisa meneliti diri sendiri, atau meneliti teman kita, atau meneliti guru kita, atau meneliti mahasiswa kita, ini ada frameworknya. Jadi ada seperti bingkai, ya, konsep yang kita bawa. Jadi tidak hanya cerita saja, namun ada framework, ya, conceptual framework yang harus kita bawa di penelitian kita. Sehingga ini tidak terlepas dari konsep dan teori yang ada di bahasa. Jadi di sini kita bisa meneliti tentang diri kita sendiri, emotions, kemudian discourse, bagaimana kita misalnya memanfaatkan materi website, ya. Kemudian di samping itu sebagai naratif dan sebagai agensi. Jadi di sini Bapak Ibu, narrative inquiry ini banyak hal yang kita bisa gali. Ya, menurut Profesor Berghuizen, narrative inquiry has its central concern, the stories narrators tells about their life experiences. Apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu, ya pasti ceritanya banyak sekali. Ya, mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, dosen satu dengan dosen lainnya, pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, apalagi pada saat daring. Ya. Ada yang karena internet koneksi, ada yang lagi bicara mungkin mati lampu, ada yang mudah-mudahan acara ini tidak mati lampu itu ya. Ada internet kalau mati lampu juga bermasalah Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana memahami materi dari dosen, ya. Pokoknya harus begini. Nah, ini kita mungkin dari cerita-cerita itu, baik mahasiswa itu mempunyai reflections, demikian juga dosennya. Oh, ternyata materi saya banyak banget ya. Bagaimana ya mahasiswa saya juga mengerjakan seperti ini. Nah, ini sebagai reflection Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, topik-topik yang bisa kita angkat ya terkait dengan narrative inquiry, ini bisa language learning, include learning strategies, motivations. Ini seperti misalnya kalau misalnya sekarang ini motivation ini sudah diteliti ya dari tahun 2002 begitu. Namun pada saat COVID-19 itu pasti akan berbeda. Ya. Seperti misalnya kuotanya kurang, padahal
dosennya ini apa itu namanya tertib disiplin banget, pokoknya wajib gitu. Sedangkan kuotanya misalnya tinggal sedikit. Di sisi lain motivasinya kuat, tapi fasilitas yang mendukung tidak ada. Nah, ini bisa berpengaruh di motivasi. Kemudian persistence. Individual differences, ya ini sudah diteliti oleh tahun 2007. Learning with technology itu CIC, ya itu Alice CIC namanya. Language policy, ya kemudian experiences of immigrations and transplantation ini mungkin di kesehatan, ya kemudian language loss, ya mungkin Banjarmasin, ya Banjarmasin tuh ada bahasa Banjar, mungkin ada sudah hilang karena masyarakat di sana menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan sudah mulai campur bahasa Inggris. Kemudian sensory engagement and embodied experience. Nah, ini mungkin terkait dengan sensori, ya, bagaimana pendengaran kita, kemudian visual dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu banyak seperti misalnya cerita tentang daring ini luar biasa. Bahkan kadang-kadang 6 jam itu harus menghadapi laptop, itu kan juga berpengaruh juga kepada diri kita sendiri. Ya, jadi banyak cerita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana mendapatkan datanya? Bapak Ibu bisa oral naratif, jadi apa itu namanya interview, ya. Tentu saja kalau pada masa interview ini kita harus jaga jarak, ya, jadi bisa menggunakan tools seperti WA, kemudian Skype, atau seperti Google Form, namun bentuknya interview. Boleh tidak Bapak Ibu apa itu namanya interview tertulis? Boleh. Ya, jadi setelah itu nanti kita gali kembali mungkin dengan cara oral langsung. Ya. Kemudian written narrative, ini learner's diary. Ya. Jadi diary itu bisa digunakan untuk data penelitian, Bapak Ibu. Kemudian language learning histories, ya ini juga bisa. Pre-service teacher narratives, ya jadi ini bisa juga menjadi data. Kemudian pre-service teacher and learner narrative frame. Jadi di saat yang sama dia seorang guru dan dia juga seorang pembelajar, ya. Jadi Bapak Ibu banyak yang bisa kita lakukan pada masa COVID ini. Salah satunya kita bisa mencoba menggunakan metodologi naratif ini. Ya, Bapak Ibu, jadi di naratif sendiri itu ada macam-macam naratif. Ada story dengan capital letter, jadi hurufnya besar semua. Ada story dengan S capital, yang lainnya kecil. Kemudian story, kecil sekali. Ya, jadi kalau yang small stories, very small, ya, itu bisa menggunakan apa itu namanya conversation. Jadi misalnya conversation antara saya dengan Pak Sainul misalnya. Pak Sainul, apa kabar sekarang? Bagaimana kabarnya di Banjarmasin? Itu bisa diteliti Bapak Ibu. Ya. Lah kok datanya cuma kecil banget Bu? Apa bisa itu dijadikan penelitian? Kelihatannya kecil Bapak Ibu, tapi kita kalau meneliti secara mendalam dari perspektif konsep itu nanti kita akan melihat bahwa itu sesuatu yang besar sekali, meskipun hanya satu paragraf, ya meskipun hanya satu paragraf. Nah, nanti kita akan lihat kembali bagaimana story kecil, kemudian story capital S-nya saja, dan story yang besar sekali. Ya, tadi mungkin disampaikan autobiography, ya itu big stories. Makanya ini yang mungkin membedakan salah satunya bagaimana ini untuk S1, kemudian S2, dan S3. Ya, narrative inquiry berangkat dari bagaimana kita mengamati dari suatu fenomena. Kok sekarang itu mahasiswa kok susah, kenapa ya ikut daring? Kenapa ya sekarang kalau daring itu nggak mau memperlihatkan mukanya gitu? Ya. Nah, ini kita gali Bapak Ibu. Bisa jadi kan macam-macam jawabannya. Nah, masing-masing itu punya cerita masing-masing. Saya malu, Bu. Saya menghemat internet, Bu, dan sebagainya, ya. Kemudian berangkat dari participation, interaction, engagement. Nah, ini bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Yang partisipasi itu mungkin hanya melihat saja,
mungkin kalau pada saat webinar ini ya. Interaksi itu mulai ada komunikasi, mungkin ada tanya jawab dan sebagainya. Engagement itu benar-benar kayaknya saya pengen banget ya ini ya. Setelah ini kemudian belajar tentang narrative inquiry. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana cerita itu seperti puzzle Bapak Ibu. Jadi puzzle bagaimana kita merangkai cerita itu sehingga menjadi suatu cerita yang menjadi cerita yang bermakna. Nah, jadi disinilah peran peneliti bagaimana cerita itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi penelitinya sendiri, bagi pembacanya, ya, dan terutama juga mungkin pembimbing dan promotornya ya. Jadi bisa memberikan makna bagi pembacanya. Ini Bapak Ibu, saya sebisa mungkin itu bimbingan saya bisa narrative inquiry, tetapi tidak wajib. Namun kalau bisa narrative inquiry itu sangat saya suka gitu ya, karena insya Allah memudahkan mahasiswa dalam meneliti. Ini Bapak Ibu, jadi salah satunya adalah mahasiswa semester 7. Nah, ini S1 ini. Ini S1 saat semester 5 akhir dia sudah mulai membuat proposal. Jadi memang Bapak Ibu kalau ingin mahasiswanya bisa menyelesaikan semester 7 atau semester 8 itu dari semester 5 sudah mulai ada bimbingan. Dia buat seperti diary. Jadi kebetulan dia mengambil TPEC ya, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge pada saat PPL. Bagaimana challenge-nya, bagaimana kesempatannya, bagaimana dia harus belajar, bagaimana dia harus mengulang kembali tentang pelajaran atau tentang mata kuliah yang dulu dipelajari. Ya, dia PPL selama 2 bulan, kemudian mencoba untuk mengimplementasikan TPEC Framework in the lesson plan. Jadi dia buat cerita, Bapak Ibu, selama 2 bulan ini. Nah, ceritanya banyak tidak Bapak Ibu? Banyak sekali. Namun pasti tidak semuanya digunakan, hanya terkait dengan konsep-konsep yang ada. Ya, lanjut. Kemudian ini, jadi dia mengulang kembali, tadi saya sampaikan bahwa, meskipun saya sekarang mengimplementasikan TPEC, ternyata saya dulu semester 3 belajar tentang teknologi pendidikan. Ya. Kemudian ada saat critical incident. Nah ini Bapak Ibu, narrative inquiry ini sangat identik dengan critical incident. Jadi critical incident itu sesuatu yang unik, sesuatu yang diingat terus, sesuatu yang apa itu namanya ya, berpengaruh sekali kepada peneliti. Dia menemukan bahwa ternyata PPL di sekolah itu tidak semudah apa yang dibayangkan sebelumnya. Cuma datang ke sekolah, cuma observasi, cuma buat lesson plan, buat ini. Ternyata itu tidak, Bapak Ibu. Jadi ada critical incident, ternyata dia merefleksi bahwa ternyata menjadi guru, menjadi calon guru itu tidak mudah. Ya, the past as reflection and it is not only beneficial for the students. Ternyata Bapak Ibu, meskipun hanya cerita satu anak ini, namun kemanfaatannya bukan hanya untuk kelulusan dia skripsi, ya karena sudah menulis skripsi, namun juga berdampak kepada institusi bagaimana mempersiapkan mahasiswa PPL mengajar di sekolah, ya seperti itu. Ya, yang kedua adalah ini kebetulan riset saya juga tentang IDLE, yaitu Informal Digital Learning from Environment. Ini kebetulan mahasiswanya sekarang sudah mau ujian Bapak Ibu semester 8 juga awal ya, belum semester 7 mau ke 8 ya. Alhamdulillah sudah mau ujian bulan ini. Ini tentang meneliti bagaimana persepsi mahasiswa yang belajar dari sosial media, kemudian bagaimana pengaruhnya ke dia. Ya, jadi ini juga menggunakan naratif Bapak Ibu. Ya, ini mungkin data-datanya Bapak Ibu. Jadi datanya ini dari pertanyaan, kemudian ini apa namanya instrumennya, kemudian ini jawaban partisipan. Ya.
di sini juga mungkin bisa menggunakan visual juga Bapak Ibu. Jadi data, visual, foto-foto di sosial media itu sebagai data. 3 menit lagi ya Bu. Baik Bapak. Kemudian, the experience is the story for others. The researcher is a narrator for the other stories in using social media for communications. Ya, jadi peneliti di sini itu mencoba menggali data, kok bisa ya media sosial itu memfasilitasi pembelajar bahasa begitu, bagaimana ceritanya gitu, ya. Jadi partisipannya itu harus yang khusus, yang very active in social media. Jadi kita tidak Bapak Ibu tidak asal aja ya. Oh dia bisa jadi partisipan saya, tidak. Di naratif itu tidak seperti itu. The researcher also use pictures ya. Jadi bisa juga menggunakan gambar. Ini pun juga dengan permisi dari izin dari partisipan. Ini yang untuk S2 Bapak Ibu. Kebetulan ini mahasiswa S2 saya, dia meneliti anaknya sendiri, ya. Dia meneliti anaknya sendiri. Jadi dia membacakan cerita setiap malam kepada anaknya. Nah, bagaimana bahasa yang dikuasai oleh anaknya? Oh, ternyata tuh kok tiba-tiba anak saya kok bisa ngomong kayak gini ya. Nah, dia membuat seperti diary seperti itu. Ya, jadi reading stories for children. Jadi di sekitar kita sebenarnya banyak sekali cerita yang perlu didalami, tentu saja dengan conceptual framework ya yang kita siapkan. Ini dengan izin ya Bapak Ibu, fotonya dia tiap malam itu menceritakan cerita dan anaknya. Lama-lama anaknya ini bisa inisiatif sendiri untuk membaca. Kemudian ada beberapa kata bahasa Inggris yang dia kuasai. Seperti itu. Kemudian ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, impact-nya itu bukan hanya untuk mahasiswa saya menulis skripsi, tesis ya, tetapi juga give impacts to society. Bagaimana memilih buku cerita, bagaimana memotivasi ibu-ibu yang lain untuk membacakan cerita untuk anaknya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita menganalisa data di narrative inquiry, ini 3 hal, ini tidak boleh lepas, yaitu who, where, and when. Ya, jadi kalau who, ini the ideas, ya, sebentar. Who itu peneliti sendiri, kemudian siapa yang ada di sekitar cerita itu, kemudian bagaimana hubungan di antara mereka. Who. Kemudian where itu terkait dengan tempat dan waktu. Ya, jadi bagaimana puzzle ini saling terkait. Kemudian when, ini waktu, past, present, atau future. Narrative inquiry itu bukan hanya past, Bapak Ibu, tetapi bagaimana sekarang dan dampaknya cerita masa lalu dan sekarang ini untuk masa depan. Ya. Ini Bapak Ibu jadi saling terkoneksi ya, who, where, and when. Kemudian konteks, 3 interconnected story context. Tadi ada story kecil, ada story dengan huruf awal kapital besar, kemudian S kapital semua. Jadi semakin story-nya besar, itu semakin banyak hal yang kita teliti. Ini Bapak Ibu, jadi mungkin mahasiswa kita bisa menulis ya, personal experience, close social interaction, di kelas, kemudian waktu yang sempit sekali, misalnya 1 kali pertemuan saja, itu sudah termasuk datanya banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian story with a capital S, ini di yang lebih besar ya. Kemudian tetangga dan local community, medium term, time, skills. Jadi agak panjang waktunya. Story besar semuanya, ini lebih makro dan lebih lama waktunya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat narrative inquiry ini saling terconnected. Nah, ini yang puzzle yang berusaha kita koneksikan dari satu ke yang lainnya sehingga menjadi cerita yang penuh dan bermakna. Namun
stories ini ya, jadi bisa memberikan new insight, kemudian values, kemudian memberikan voices atau sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat dan berdampak ya. Jadi meskipun ceritanya kecil, namun bisa berdampak pada kita sendiri sebagai peneliti dan masyarakat luas. Ya, terima kasih Pak Zainul. Waktu saya kembalikan kepada Pak Zainul. Terima kasih Bu Nur Arifah, presentasi yang sangat menyegarkan bagi tentu mahasiswa saya terutama yang mengikuti webinar ini, bahwa ternyata topik penelitian itu bukan hanya di internet loh, ternyata ada juga di sekitar kita, bahkan di dalam rumah kita.